Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanabal almim izalatan jalim an-namsin wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala ni'matil aqli wa ni'matil syahatil badani fadlan ta'ala. La hadratan bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitikal mana khususan khasatan ila musannaf hadza kitab sabinatun najah sa Salim bin Jubair wa hadrabihi wa jami' talamidina wa masyikhina wa mu'alif kitab alati ta'lamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلمه في الدارين آمين. Mari kita teruskan pengajian kita, yaitu kitab Sabinatun Najah, yang mana insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang sebab-sebabnya tayamum ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun ay hadza faslun tegese utahe iku ana fasal suci. Faslun ay hadza faslun tegese utahe iku ana fasal suci. Asbabut tayamumi utai propro sebabe tayamum. Asbabut tayamumi utai propro sebabe tayamum iku salah satun ana telu. Faqdul ma'i rupane siji kasepen banyu. Faqdul ma'i rupane siji kasepen banyu. Wal maradu lan loro. Wal ihtiyaju lan butuhake. Ilaihi maring banyu toma. Ilaihi maring ma li'atasi hayawanin krana ngelake hayawan. Li'atasi hayawanin krana ngelake hayawan. Muhtaramin kang den mulyakake. Wa ghairul muhtarami utawi hayawan kang ora den mulyakake. Wa ghairul muhtarami utawi kang ora den mulyakake ya. Wa ghairul muhtarami utawi kang ora den mulyakake iku sitatun ana 6. Tarikus salati siji iku wong kang tinggal salat.
Wazani lan wong kang zina. Wazani lan wong kang zina. Al-muhsanu kang muhson. Al-muhsanu kang muhson. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal kafiru lan wong kafir. Wal kafiru lan wong kafir. Al harbiyu kang bangsa kafir harbi. Wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang bangsa kafir harbi. Wal kalbu lan asu. Wal kalbu lan asu. Al akuru kang galak. Al akuru kang galak. Wal khinziru lan celeng. Wal khinziru lan celeng. Jadi perkara-perkara yang menjadi sebab orang itu diperbolehkan untuk tayamum sebagai ganti dari wudu atau sebagai ganti dari mandi wajib, itu ada 3. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan orang itu boleh melakukan tayamum itu sebabnya ada 3. Pertama yaitu tidak adanya air. Tidak adanya air, baik itu tidak ada secara hakiki, memang kenyataan air tidak ada, atau tidak adanya itu secara maknawi. Semisal ada orang yang dalam keadaan sakit, jika dia itu tersentuh air, maka dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah atau akan terlalu lama sembuhnya, atau khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti akan menyebabkan kematiannya. Maka yang seperti ini dinamakan tidak ada air secara maknawi. Maka orang yang mau melaksanakan wudu ataupun mau melaksanakan mandi wajib, kalau tidak ada air, baik secara hakiki, memang kenyataannya tidak ada, atau secara maknawi, airnya ada tapi dia terhalang untuk menggunakan, dia nanti diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Itu nomor 1. Nomor 2 yaitu karena sakit. Karena sakit ini berarti yang termasuk kategori tidak ada air secara maknawi tadi. Ada orang yang sakit, jika menggunakan air takut akan menjadikan semakin lama sembuhnya, atau ditakutkan akan menyebabkan kematiannya. Ini jelasnya menurut keterangan para dokter, menurut keterangan orang-orang yang ahli di bidang menangani penyakit. Jadi di dalam masalah ini fatwa seorang guru, fatwa seorang ustadz itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah yaitu arahan dari seorang dokter yang adil, muslim. Kalau si dokter ini mengatakan, tolong Pak,
ini jangan sampai terkena air. Ini takut nanti malah menjadi lama tidak sembuh-sembuh. Atau tolong Bu, ini jangan sampai penyakit ini terkena air. Ini nanti bisa menyebabkan meninggal, bisa menyebabkan meninggal. Maka kalau dokter itu mengatakan seperti itu, kita harus mengikuti apa yang menjadi sarannya. Atau dia sendiri sudah berpengalaman, dulu sudah mempunyai penyakit seperti itu, lantas dia tetap melakukan wudhu dengan menggunakan air. Ternyata pengalaman dia itu malah bertambah parah sakitnya. Sembuhnya menjadi terlalu lama. Maka juga bisa dipakai patokan yang seperti itu. Jadi pengalaman pribadi juga bisa digunakan untuk sebagai patokan. Nah, kalau seperti itu, berarti nanti dia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan yang ketiga, perkara yang menyebabkan orang itu boleh melakukan tayamum, itu sebenarnya air itu ada, tapi namun kenyataannya hanya sedikit. Dan jika air tersebut itu digunakan untuk berwudu atau untuk mandi, padahal dia itu mempunyai hewan yang dimuliakan, semisal mungkin sapi ya, atau kambing, atau mungkin unta, dan keadaannya binatang-binatang tersebut dalam kehausan. Kalau tidak minum, ini membahayakan jiwanya. Maka kita tidak boleh melakukan wudhu dengan air tersebut. Balik air tersebut kita kasihkan kepada binatang yang membutuhkan tadi, dan kita bersucinya yaitu sebagai ganti wudhu atau mandi dengan cara tayamum. Nah, namun kalau binatang itu tidak dimuliakan atau orang yang tidak dimuliakan, kok dia itu membutuhkan air untuk diminum, padahal airnya cuma sedikit, maka kita mendahulukan berwudu dengan air tersebut. Dan sesuatu yang tidak dimuliakan ini tidak perlu untuk dihiraukan. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya sesuatu yang tidak dimuliakan, jika nanti ada air sedikit, kita harus mendahulukan untuk berwudu, untuk memakai berwudu atau mandi. Itu ada 6. Sesuatu yang tidak dimuliakan itu ada 6. Perlu sampean ketahui bahwasanya yang nomor 1 dari salah satu sesuatu yang tidak dimuliakan yang ada 6 tadi adalah 1, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak mau menjalankan sholat, tidak mau melakukan sholat, itu berarti tariku sholat, itu tidak dimuliakan. Andaikan ada air cuma sedikit, dia merasa kehausan, tapi kita butuh air tersebut untuk berwudu, untuk mandi, maka kita dahulukan air tersebut untuk kita berwudu. Masalah orang yang meninggalkan sholat ini tidak perlu kita perhatikan, kita hiraukan. Nah, nomor 2, orang yang tidak dimuliakan adalah zani muhson, orang yang berbuat zina. Orang yang berbuat zina padahal dia itu sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai istri, atau perempuan, kalau perempuan sudah mempunyai suami. Ini kategori zina muhson. Orang yang sudah bersuami, dia ternyata masih melakukan
zina, melakukan zina. Nah, orang yang seperti ini juga termasuk kategori tidak dimuliakan. Nah, yang nomor 3, orang yang tidak dimuliakan yaitu orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, baik keluar dari Islam dengan perkataan mungkin dia menghina Nabi, ya, menghina Nabi Muhammad, atau dia itu menghina Allah. Jadi orang yang menghina Nabi, menghina Allah, termasuk orang yang keluar dari Islam dengan lesannya, atau keluar dari Islam dengan perbuatannya. Semisal ada orang Islam kok pergi ke gereja ikut sembahyangnya orang Kristen, maka orang yang seperti ini dengan sebab perbuatan yang ia lakukan keluar dari agama Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu keluar dari Islam dengan kolbiyah, dengan hatinya. Mungkin ada orang yang meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada, atau dia meyakini bahwasanya sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20 itu tidak ada. Jadi dia menafikan kalau Allah mempunyai sifat wajib 20 tersebut. Dia tidak yakin kalau Allah mempunyai sifat wajib 20. Dia tidak yakin Allah itu sifatnya qidam. Dia tidak yakin Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadis. Nah, berarti orang ini keluar dari Islam dengan i'tiqadnya atau dengan hatinya. Nah, maka orang yang murtad seperti ini juga termasuk orang yang tidak dimuliakan. Kategori orang yang tidak dimuliakan nomor 3. Nah, yang nomor 4, orang yang tidak dimuliakan adalah orang kafir. Orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi agama Islam. Nah, orang kafir yang memerangi agama Islam ini juga tidak dimuliakan. Nah, yang nomor 5, sesuatu yang tidak dimuliakan yaitu anjing. Anjing yang galak, ini tidak dimuliakan. Nah, yang nomor 6, sesuatu yang tidak dimuliakan adalah khinzir atau celeng atau babi, ya, nama lainnya babi rumahan, celeng hutan. Ini juga tidak dimuliakan. Maka jika ada air sedikit, padahal kita membutuhkan untuk berwudu, untuk mandi. Namun di antara 6 orang yang disebutkan tadi, mungkin orang yang meninggalkan sholat, orang yang melakukan zina padahal dia sudah bersuami istri, ya, orang murtad, orang kafir karbi, anjing yang galak, terus khinzir, ini membutuhkan air tersebut untuk diminum karena mungkin kehausan. Maka yang kita dahulukan adalah wudu kita, mandi kita menggunakan air tersebut. Terusnya, ya, faslun utai kekono fasa suci. Ayada faslun utai kekono fasa suci. Ayada faslun surutu tayamumi utai pira-pira syarat tayamum. Surutu tayamumi utai pira-pira syarat tayamum iku asratun 10. Ayakuna siji iku yen to ana. Ayakuna siji iku yen to ana apa tayamum. Ayakuna siji iku yen to ana apa tayamum iku biturobin kelawan lebu.
iku biturabin kelawan mlebu wa ayakuna lan yen to ana apa turabu lebu iku tahiron kang suci tur nucakake iku tahiron tur suci kang nucakake wa alayakuna lan yen to ora ana apa turab iku mustakmilan wis tau den enggo wa alayu khalitahu lan yen to ora arep nyampuri ing turab apa dakikun glepung wanahu lan sepadane dakik wa yaksadahu lan yen to nejo sapa wong ing turab wa iyam saha lan yen to ngusap sapa wong wajahu ing raine wong wayadaihi lan tangan lorone wong bidarbataini kelawan rong usapan wa ayyuzila lan yen to ngilangake sapa wong ngilangi anajasata ing najis awalan ing dalem kawitane wa ayyajtahida lan yen to niti sapa wong bil kiblati ing dalem kiblat wa iyakuna lan yen to ana apa atayamumu oleh tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sause manjingi waktu salat wa an tayammama lan yen to tayamum sapa wong likuli fardin kedue saben-saben salat siji
menerangkan syarat-syaratnya tayamum ya. Pasalnya menerangkan tentang syarat-syaratnya tayamum. Perlu kita ketahui bahwasanya syarat tayamum itu ada 10. Syarat tayamum ada 10, yaitu pertama ayakuna biturobin. Syaratnya tayamum itu harus menggunakan debu yang murni ya. Terus yang kedua syaratnya lagi, debu yang digunakan itu harus debu yang suci. Harus debu yang suci yang tidak terkena najis. Semisal kalau ada debu kok di situ ada kotoran kambing bercampur dengan kotoran kambing atau bercampur dengan kotoran sapi, maka berarti debu ini bukan termasuk debu yang suci lagi, tapi dia telah mutanajis, terkena najis. Nah, untuk itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Nah, syarat tayamum yang ketiga, debunya itu wa alayakuna mustakmalan. Debu yang belum pernah digunakan untuk tayamum. Nah, jadi syaratnya itu bukan debu yang mustakmal. Nah, debu yang mustakmal itu yang bagaimana? Yaitu debu yang jatuh atau yang rontok dari anggota tayamum kita. Nah, semisal kita tayamum, mengusap wajah. Nah, lantas dari bekas tayamum basan wajah ini, usapan wajah ini ada debu yang rontok dari anggota wajah kita. Nah, debu yang rontok dari anggota wajah kita itu loh dinamakan debu mustakmal. Yang mana jika kita kumpulkan akhirnya menjadi banyak, kita pakai tayamum itu sudah tidak bisa. Karena apa? Kategori debu mustakmal. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwu. Debunya itu tidak bercampur dengan sesuatu, semisal yaitu mungkin tepung atau sesamanya. Kalau ada debu kok bercampur dengan tepung, ini sudah tidak bisa digunakan untuk tayamum, walaupun tepung itu suci ya. Atau sesamanya, bertemu dengan sesamanya tepung apa, misal mungkin ada gamping batu kapur yang lembut, terus bercampur dengan debu tersebut, maka debu ini juga sudah tidak dapat digunakan untuk tayamum lagi ya. Atau semisal itu plesteran atau lepo lah, cara wong Jawa ngarani lepan yang buat itu loh plester tembok, itu kan bercampur antara pasir, terus mungkin gamping, semen, terus ada mungkin tanahnya juga. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita pakai untuk tayamum. Nah, terus syaratnya tayamum yaitu selanjutnya wa yaksidahu, dan harus menyengaja mengambil turab tersebut. Jadi kalau kita bertayamum memakai debu tapi tidak sengaja mengambil debu tersebut, contohnya ketika kita bertayamum, ketika mengusap wajah, kita tidak mengambil debu tersebut, namun kita jaga nih enek debu sing terbang, debu terbang, lantas wajah kita arahkan ke debu yang terbang tadi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk tayamum. Nah, yang seperti itu tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan, berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Karena apa? Tidak ada unsur kesengajaan. Jadi ketika ada angin kencang terus di situ kok membawa debu, kita tayamum dengan menghadapkan wajah kita ke debu yang terbang tadi, itu tidak memenuhi syarat tayamum.
Nah, syarat selanjutnya, syarat tayamum selanjutnya yaitu wa ayyam saha wajahu wa yadaihi bidarbatani, yaitu pelaksanaan mengusap wajah dan kedua tangan itu harus 2 kali ambilan debu. Harus 2 kali ambilan debu. Tidak cukup 1 kali ambilan debu untuk mengusap wajah plus kedua tangan. Jadi prakteknya ketika kita mengusap wajah, kita ambil debu, terus kita usapkan ke wajah kita. Nah, untuk pengusapan kedua wajah, kedua tangan, untuk pengusapan kedua tangan kita ambil lagi debu, kita ambil lagi debu untuk mengusap kedua tangan kita. Jadi syaratnya harus seperti itu. Kalau hanya 1 kali ambilan untuk pengusapan wajah dan kedua tangan, ini berarti tidak memenuhi syarat-syaratnya tayamum. Nah, syarat tayamum yang selanjutnya itu menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita sebelum sebelum pelaksanaan tayamum. Jadi sebelum pelaksanaan tayamum, kalau memang di dalam badan kita ini ada najis, terlebih dahulu harus kita hilangkan. Nah, syarat yang selanjutnya, syarat tayamum yang selanjutnya yaitu harus berusaha mengetahui arah kiblat. Harus berusaha mengetahui arah kiblat sebelum pelaksanaan tayamum. Jadi sebelum pelaksanaan tayamum kita harus berusaha mencari arah kiblat untuk kita melakukan sholat nanti. Nah, kalau kita itu berada di masjid, ya otomatis kita sudah mengetahui kiblatnya dengan cara mengikuti arah masjid tadi. Karena apa? Masjid itu dibangun tentunya sebelum pembangunan sudah dicari dulu arah kiblat yang benar. Nah, tapi kalau di mungkin padang pasir ataupun mungkin di hutan yang di situ tidak ada musola, tidak ada masjid, terlebih dulu sebelum kita melakukan tayamum kita mencari arah kiblat terlebih dahulu, ya. Nah, syarat yang selanjutnya, pelaksanaan tayamum itu disyaratkan setelah masuknya waktu sholat yang akan kita lakukan. Semisal kita akan melakukan sholat zuhur. Nah, ketika kita akan melakukan sholat zuhur kok menggunakan taharah darurah, bersuci yang darurat, yaitu apa? Dengan cara tayamum, maka pelaksanaan tayamum ini harus dipastikan sudah masuk waktunya sholat zuhur. Semisal kita melakukan sholat zuhur yang mana pada waktu kita akan melakukan itu, sholat zuhur itu masuknya jam 11:40. Jam 11:40 ketika itu sudah masuk waktu zuhur. Maka mulai jam 11:40 itu kita mulai pelaksanaan mencari debu, ya, dan juga kalau memang di situ itu tayamumnya karena tidak adanya air, ya, kita mulai masuknya waktu itu proses mencari air dengan syarat-syarat yang ditentukan. Setelah benar-benar tidak mendapatkan, baru kita mencari debu, dan setelah itu kita melakukan tayamum. Jadi pelaksanaan proses dari mencari air, mencari debu untuk tayamum, pelaksanaan tayamum ini harus prosesnya setelah masuknya waktu sholat yang akan kita lakukan. Nah, sekarang jika ada orang yang melakukan tayamum ini sebelum masuknya waktu, mungkin proses mencarinya air untuk wudhu ini dilakukan sebelum masuknya waktu. Semisal tadi zuhurnya jam 11:40, dia jam 11 sudah mencari air ke sana sini, akhirnya tidak mendapatkan, lantas dia mencari debu untuk tayamum, padahal masih jam 11:40, masuk jam 11:40
kurang jam 11.40 masih kurang, terus dia melakukan tayamum. Nah, maka tayamum yang seperti ini tidak dianggap sah. Jadi kalau dia itu melakukan sholat dengan memakai tayamum yang ia lakukan tadi sebelum masuk waktu sholatnya juga tidak dianggap sah. Seperti itu. Nah, setiap melakukan sholat, bagi orang yang melakukan tayamum, setiap akan melakukan sholat wudu dia harus melakukan tayamum. Jadi tayamum itu tidak boleh satu tayamum untuk melakukan 2 kali sholat wajib. Semisal ada orang melakukan tayamum setelah masuknya waktu zuhur, karena dia akan melakukan sholat zuhur. Nah, setelah dia tayamum untuk sholat zuhur, akhirnya dia setelah tayamum ini melakukan sholat zuhur. Nah, dia itu melakukan sholat asar, dia memakai tayamum yang dilakukan untuk melakukan sholat zuhur tadi, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi intinya 1 kali tayamum itu hanya diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib 1 kali. 1 kali tayamum kekuatannya hanya bisa untuk melakukan sholat wudu 1 kali, dan juga ibadah sunnah yang lain. Jadi kita tayamum tujuannya untuk melakukan sholat zuhur, yaitu nanti kekuatannya hanya untuk melakukan sholat zuhur plus sholat sunnah. Sholat sunnah mungkin sholat sunnah qobliyah, zuhur, ba'da zuhur, atau untuk membaca Al-Quran. Namun kalau untuk melakukan sholat asar selanjutnya dia harus bertayamum lagi, tidak boleh menggunakan tayamum yang tadi. Nah, kenapa tayamum itu kok harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat yang akan dijalankan? Alasannya karena tayamum ini merupakan toharoh atau bersuci yang darurat. Nah, sedangkan darurat itu terjadi sebelum waktu sholat. Nah, jadi maaf ya. Jadi darurat, bersuci darurat itu tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Maaf, tadi ada yang keliru ya. Saya ulang. Jadi tayamum itu alasannya kenapa kok harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat? Karena tayamum ini merupakan toharoh atau bersuci yang darurat. Nah, berhubung dia itu merupakan bersuci yang darurat, itu tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat yang akan dijalankan. Seperti itu ya. Mari kita teruskan terusnya ya. Seterusnya faslun utai kekono fasa suci. Faslun utai kekono fasa suci furudu tayamumi. Furudu tayamumi utai propro faduni tayamum. Furudu tayamumi utai propro faduni tayamum iku khamsatun 5. Al awalu utai kang awal. Iku naklut turabi mindah lebu. Aniyatu utawi asani utai kang kaping pindho iku aniyatu niat.
iku niatun niat asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku masul waji. Iku masul waji ngusap wajah utawa rai. Iku masul waji ngusap wajah utawa rai. Ar-rabi'u utai kang kaping papat. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku masul yadeni. Iku masul yadeni ngusap tangan loro. Iku masul yadeni ngusap tangan loro. Ilal mirfaqani satane sikut loro. Ilal mirfaqani satane sikut loro. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku tartibu tertib utawa urut ya. Iku tartibu tertib utawa garis miring urut. Bainal mashataini Bainal mashataini ing dalam antarane ngusap loro. Bainal mashataini ing dalam antarane ngusap loro. Jadi sekarang membahas tentang perdunya tayamum. Masalah syarat-syaratnya tayamum sudah kita bahas. Selanjutnya itu membahas perdunya tayamum. Perlu sampean ketahui bahwasanya perdunya tayamum itu ada 5. Jadi perkara yang harus dilakukan di dalam tayamum itu ada 5. Pertama apa? Yaitu memindah debu. Memindah debu. Jadi memindah debu dari tempatnya kita pindah ke anggota tayamum. Apa? Wajah, tangan. Itu termasuk perdu. Makanya kalau tadi kok ada angin kencang, yang di situ angin tersebut itu membawa debu. Lantas ketika kita tayamum, wajah kita hadapkan ke angin kencang yang membawa debu tadi, dengan harapan debu yang terbang tadi menempel di wajah kita sekali untuk kita tayamum. Yang seperti itu tidak dinampakkan memindah, maka tidak dianggap sah tayamum yang seperti itu. Karena apa? Tidak melakukan perdunya wudu yang nomor 1, yaitu memindah debu. Nah, syarat yang kedua, perdu tayamum yang kedua apa? Yaitu niat. Niat. Nah, niat kapan waktunya? Yaitu bersamaan dengan memindah debu. Bersamaan dengan memindah debu ke wajah kita. Jadi ketika kita mengambil debu dari tempatnya dengan kedua tangan kita pindah ke wajah ini sambil kita niat. Nawatu tayamum istibati sholati fati lillahi ta'ala ya, semisal itu. Jadi mulai dari kita mengangkat debu itu ke wajah kita sambil niat. Nah, niat itu tempatnya adalah di hati. Jadi hati kita itu harus menyengaja tayamum. Nah, adapun mengucapkan atau melafadzkan niat tayamum di lisan kita itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Melafadzkan tayamum dengan lisan, yaitu untuk membantu hati supaya hati itu tergerak untuk menyengaja tayamum, niat menyengaja tayamum. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya masalah niat tayamum itu ada tingkatan-tingkatannya. Di antaranya yang nomor 1 tingkatannya, jika orang tersebut itu niat tayamum tujuannya supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat, semisal nawat tayamum istibati sholati, maka orang yang tayamum dengan niat seperti itu nanti tayamumnya itu bisa untuk melakukan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, dan juga bisa untuk melakukan
berhubungan suami istri ya. Dan juga dengan tayamumnya tadi bisa untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya ya. Nah, kalau niatnya ini adalah untuk supaya diperbolehkan berhubungan intim dengan suaminya, tayamumnya. Contohnya ada orang niat tayamum, niat ingsun tayamum supaya oleh hubungan suami istri. Maka orang yang seperti ini tadi tayamumnya hanya diperbolehkan untuk berhubungan dengan suami istri, tidak boleh untuk melakukan sholat. Atau ada orang yang niat tayamum tujuannya supaya diperbolehkan membaca Al-Qur'an, maka ya hanya untuk membaca Al-Qur'an, tidak boleh untuk melakukan sholat. Namun kalau yang pertama tadi ketika tayamum kok niat supaya diperbolehkan melakukan sholat, ini bisa untuk melakukan apa saja, baik itu sholat wajib atau sunnah, berhubungan suami istri, membaca Al-Qur'an, tawaf dan lain sebagainya ya. Tuh. Nah, yang ketiga bentuknya tayamum yaitu mengusap wajah. Nah, wajah itu mana batasannya? Sama di dalam hal tayamum, batasan wajah itu sama dengan batasan wajah ketika melakukan wudhu, yaitu kalau dari mulai atas, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini ke bawah sampai dagu ini batasannya ya. Nah, kalau ke samping yaitu dari telinga kanan ini yang ada ini dagingnya mentil itu kanan sampai telinga kiri, telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi umpama kita ukur ya seperti ini. Nah, maka yang ini termasuk kategori wajah. Ketika kita tayamum ini kita usap, wajib kita usap, ini termasuk fardu. Nah, yang nomor 4 beduna tayamum yaitu mengusap kedua tangan besertaan kedua siku-sikunya. Nah, kategori tangan ya ini mulai dari sini sampai sini, ini harus terkena usapan debu ya, Nah, sekarang nomor 5, yang nomor 5 bajunya tayamum itu harus tertib, harus urut antara dua bahasan tadi. Jadi kalau bajunya tayamum pertama kan yaitu apa? Untuk urutan pertama kan apa? Mengusap wajah ya, lantas mengusap kedua tangan. Maka berhubung tadi itu bajunya tayamum yang namanya ada tertib, ini wajah harus didahulukan, pengusapannya harus didahulukan, setelah itu mengusap kedua tangan. Nah, kalau ada orang kok tayamum yang didahulukan pengusapan itu tangannya dulu, lantas setelah tangannya selesai baru dia mengusap wajah, maka orang yang seperti ini tayamumnya tidak termasuk tertib, maka tidak sah tayamum orang tersebut. Nah, sekarang prakteknya tayamum itu ada dua cara praktek tayamum. Yang pertama yaitu memakai seni, memakai gaya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kita linkin dulu tangan kita ya. Terus mungkin kalau pakai serbannya dinaikkan. Nah, setelah itu kita ambil debu, mungkin ya 1 sendok teh saja, jangan terlalu banyak, jangan sampai mungkin 1 cangkul atau mungkin 1 gerobak, tidak perlu. Cukup dengan kita ambil debu yang murni tidak ada campurannya sekali, tidak ada najisnya, dan tidak bercampur dengan sesuatu apapun dan juga tidak mustakmal. Kita ambil debu semisal mungkin 1 sendok teh ya, lalu kita ratakan. Nah, setelah itu
kita taruh ya, itu kita ambil debu dengan memakai kedua tangan kita untuk mengusap wajah kita. Nah, berhubung ini adalah pengusapan wajah, maka mungkin jika di jari jemari kita ini ada cincin, maka mencopot cincin ini tidak wajib. Karena apa? Masih untuk mengusap wajah. Nah, atau mungkin di pergelangan kita ini ada jamnya, ada jam tangannya. Ini juga tidak wajib untuk dicopot. Nah, jadi prakteknya seperti ini, kita ngambil debu dengan kedua tangan kita sambil kita niat ya. Nawatu tayamuma listifati sholati fardhi lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau memang niatnya itu kita mulai pengambilan debu, ini jangan sampai ini putus niatnya di tengah jalan. Kalau sampai putus di tengah jalan itu nanti harus mengulangi niat lagi. Jadi niat ini harus bersertaan terus sampai kita membasuh wajah kita, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk proses pengusapan wajah sudah ya. Sekarang proses untuk pengusapan kedua tangan kita, untuk kedua tangan kita. Nah, kalau untuk pengusapan kedua tangan kita, jika pada jari jemari tangan kita ini ada cincin, ini wajib dicopot ya. Begitu juga kalau di pergelangan tangan kita ini ada jam tangannya juga wajib dicopot ya. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot, ini pengusapan kedua tangan ini tidak akan menjadi sempurna. Karena apa? Debu itu tidak sebenarnya air yang bisa meresap, makanya wajib dicopot. Nah, setelah dicopot, kita ambil debu. Nah, ini sunnah diginikan sunnah ya. Kita ambil debu. Terus ini yang pakai gaya ya. Ini kita bagi separuh. Kita bagi separuh sini ya. Nah, di sini. Ini untuk pengusapan tangan. Yang kanan kita dulukan ya. Lalu kita putar. Nah, seperti ini ya. Nah, terus setelah ini jangan sampai kesentuh. Karena apa? Ini untuk pengusapan tangan kiri. Nah, tangan kiri juga seperti itu. Prakteknya kita ambil separuh. Tangannya, telapak tangannya ini ya. Kita usapkan. Nah, seperti ini. Ini ya caranya seperti itu ya. Jadi intinya yang ini menggerakkan tangan supaya ada yang rontok itu tadi, ini sunnah hukumnya, baik untuk pengusapan wajah ataupun debu yang untuk pengusapan kedua tangan. Itu cara praktek yang nomor 1 dengan memakai seni atau gaya. Nah, sekarang untuk praktek yang nomor 2 tanpa memakai seni seperti ini ya. Kita ambil debu, ambil niat. Nawatu tayammuma listifati sholati fardhi lillahi ta'ala. Seperti itu. Kita ambil lagi untuk kedua tangan kita. Nah, ini kalau yang nggak pakai gaya ya nggak usah diambil separuh, langsung aja. Tapi catatannya jangan sampai jangan sampai lepas ini, sebelum selesai pengusapan. Nah, ini tetap nggak boleh dipegang ya. Kalau sampai lepas, ini nanti harus mengulang lagi. Itu ya cara prakteknya tayamum dengan 2 cara. Ini harus kamu pelajari ya. Mungkin suatu saat kamu membutuhkan, kamu sudah paham prakteknya, paham syarat-syaratnya, paham perdunya. Terusnya sekarang faslun utai keko ana fasa suci ayada faslun.
Faslun utai kono fasal suci mubtilatu tayamumi. Mubtilatu tayamumi utai pira-pira perkara kang batalake tayamum. Mubtilatu tayamumi utai pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Marupane perkara abatola kang batalake apa ma. Abatola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu. Waridatu lan murtad. Waridatu lan murtad. Watawahumul ma'i lan nyipta wujude banyu. Watawahumul ma'i lan nyipta wujude banyu. Intayamama lamun tayamum sapa wong. Intayamama lamun tayamum sapa wong li faktihi krana kasepen banyu. Li faktihi krana kasepen banyu. Jadi perlu sampeyan ketahui bahwasanya perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 ya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama apa yang membatalkan tayamum, yaitu setiap perkara yang membatalkan wudu. Setiap perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Apa saja di antara perkara yang membatalkan wudu, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu jalan depan atau belakang. Baik sesuatu itu biasa keluar menjadi adatnya manusia ataupun tidak biasa keluar, namun keluar dari situ maka batal wudunya orang tersebut. Nah, kalau batal wudu dengan sebab itu, berarti tayamum juga batal dengan sebab itu. Nah, kecuali yang keluar itu sperma atau mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Nah, berarti begitu juga tayamum tidak batal dengan sebab keluarnya mani tadi. Nah, terusnya apa di antara yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan sudah sama-sama dewasa atau belum dewasa tapi sudah hadus syahwat. Sudah umumnya manusia perempuan tersebut menarik syahwat, menarik perhatian lawan jenis. Nah, di antara yang membatalkan wudu apalagi, yaitu tidur tanpa menetapkan pantatnya pada tempat duduk, itu membatalkan wudu dan lain sebagainya ya. Sama lihat lagi perkara yang membatalkan wudu yang lain ya. Di sini nggak saya terangkan semuanya. Yang intinya perkara yang membatalkan tayamum nomor 1, yaitu setiap perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Nah, yang kedua yang membatalkan tayamum yaitu riddah atau murtad. Jika ada orang Islam setelah melakukan tayamum, entah karena apa kok dia keluar dari Islam, berarti dia kategori murtad. Maka dengan sebab kemurtatan yang ia lakukan, tayamum yang ia lakukan itu batal. Yang ketiga perkara yang membatalkan tayamum yaitu dia itu menduga adanya air.
menduga adanya air. Maka bagi orang yang tayamum karena tidak adanya air, ketika sudah tayamum kok dia itu menduga adanya air, maka tayamumnya seketika itu menjadi batal ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah, bimbingan hati, dan yang seterusnya semoga Allah memberi juga kepada kita hidayah, yaitu ilmu. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wa dunya akhirah, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.